Baiklah, kita akan mempelajari untuk kali ini adalah cara menghitung reaksi tumpuan, momen, dan gaya lintang. Macam-macam tumpuan. Dalam konstruksi elemen mesin ada beberapa jenis tumpuan, yaitu 1. Tumpuan bebas, 2. Tumpuan engsel atau sendi, 3. Tumpuan roll, 4. Tumpuan jepit. Nah, masing-masingnya itu ada pengertiannya. Di sini tumpuan bebas adalah apabila kedua ujung dapat berputar bebas, maka tumpuannya disebut tumpuan bebas. Akibat pelenturan pada balok akan terjadi putaran sudut pada ujung balok, dan apabila terjadi pelenturan maka panjang batang mendatar akan berkurang. Apabila benda P dihilangkan, beban P dihilangkan, apabila beban P dihilangkan, maka kedudukan balok kembali pada semula atau lurus. Tetapi kedudukan balok dapat bergeser. Untuk menghindari ini atau pergeseran ini tumpuan akibat pelenturan, maka kedua ujung batang diberi tumpuan roll dan engsel, sehingga pada kedua tumpuan balok dapat bergerak bebas tetapi tidak terjadi pergeseran atau perpindahan tumpuan. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau tumpuan bebas dia bisa bergerak, diberi beban P, ada dua beban di sini kanan dan kiri, maka di situ ada lenturan atau lendutan atau yang disebut juga defleksi. Nah, kemudian ini tumpuan engsel. Pada tumpuan ini dapat menerima gaya tarik maupun gaya tekan, asalkan garis kerjanya melalui titik pusat engsel, dan tumpuan ini tidak dapat menerima momen. Jadi di tumpuannya tidak bisa menerima momen. Tumpuan ini mampu menerima gaya sembarangan, sehingga gaya-gaya reaksi berupa gaya sembarangan yang melalui titik pusat engsel sehingga dapat diuraikan menjadi komponen gaya datar dan gaya tegak. Nah, kalau kita lihat seperti ini ilustrasinya di gambar, itu ada rigid body dari pinnya ya, ada pin supportnya. Maka di sini bisa menahan gaya horizontal dan gaya vertikal. Tumpuan roll hanya dapat menerima gaya tekan yang tegak lurus pada bidang peletakan roll. Jadi tumpuan roll hanya dapat menerima gaya reaksi yang tegak lurus pada bidang peletakan roll. Kalau dilihat di sini ada tumpuan, itu tumpuan roda. Di sini ada dua roda, gambarnya ilustrasinya. Roller supportnya, di sini ada rigid body-nya, kemudian ada pinnya. Maka di sini akan ada ya gaya yang dapat menahan, yaitu gaya vertikal saja. Ya, kita lihat di sini bahwa gayanya ya, P itu ke bawah, P1, P2 dan P3. Maka di sini ya RAP dikalikan 7 dikurang P1 kalikan 6, P2 kali 3,5, P3 kalikan 1 ya, dari titik B tadi. Titik B RAP ya, jaraknya terhadap titik B adalah 7 meter, sudah P1 ya, itu adalah 6. Maka di sini RAP kalikan 7 dikurang 37 sama dengan 0. RAP dikalikan 7 sama dengan 37, RAP sama dengan 37 per 7. Di sini maka RAP sama dengan 5,285 ton. Nah, kemudian sigma di titik A sama dengan 0, maka di situ kalau kita lihat gayanya ya, sigma B
RBP dia berlawanan arah jarum jam, maka di sini minus RBP minus RBP kali 7 ditambah P1 kali 1 tambah P2 kali 3,5 ditambah P3 kali 6. Maka di sini minus RBP kali 7 sama dengan minus 47. Maka RBP sama dengan minus 47 dibagi minus 7. Maka di sini RBP sama dengan 6,714 ton. Nah, ini kita harus validasi dulu, dikontrol apakah benar gaya-gaya tersebut menjadi nol, seimbang atau mengalami keseimbangan. Maka ini sigma gaya itu sama dengan 0. Di sini ada RAB dan RBP. Kalau dia positif ke atas itu positif, maka RAP ditambah RBP yang P1, P2 dan P3 arahnya ke bawah, maka di sini minus P1, minus P2, minus P3 sama dengan 0. Di sini kita sudah dapat dari momen tadi ya, RAP-nya itu 5,285 ditambah 6,714 dikurang 2 dikurang 6 dikurang 4 sama dengan 0, 11,99 dikurang 12 sama dengan 0. Maka di sini ada selisih per 1000 ya, per 1000. Maka di sini dianggap bahwa gaya-gaya yang terjadi saling seimbang atau momennya sama dengan 0. Nah, maka di sini gaya lintangnya DA ke C, maka RAP sama dengan RAP. Ya, DA dikurang C itu sama dengan RAP 5,285 ton. DC dikurang D RAP dikurang P1 sama dengan 5,285 dikurang 2 sama dengan 3,285 ton. Sedangkan DD dikurang E itu RAP dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 5,285 dikurang 2 dikurang 6 sama dengan 2 minus 2,715 ton. Sedangkan DE minus B itu sama dengan RAP dikurang P1 dikurang P2 dikurang P3 sama dengan 5,285 dikurang 2 dikurang 6 dikurang 4 sama dengan minus 6,715 ton. Maka untuk momennya kita tadi sudah tahu bahwa momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Maka di sini momen titik A dan titik B itu sama dengan 0 karena tidak ada jarak atau jaraknya 0. Sedangkan MC itu RA dikalikan 1. 5,85 dikali 1, maka di sini 5,285 ton. Kemudian MD itu adalah RAP dikalikan 3,5 dikurang P1 dikali 2,5 sama dengan 5,285 dikali 3,5 dikurang 2 kali 25 ya. Kalau kita lihat di sini 5,285 dikali 3,15 itu sekitar 18,497 ya. 2 kali 5 itu 2,5 itu sama dengan 5 ya. Maka di sini nilainya 13,497 ya, 497. Dan ME ya, kalau kita lihat di sini RAB kali RAV ya dikali 6 dikurang P1 dikali 5
dikurang P2 kali 2,5 ya, maka didapatkan 6,71 ton ya. Nah, kalau digambarkan untuk gaya lintangnya ya, seperti yang kita lihat tadi gayanya ya, di titik C ya 5,285 ton, titik D 3,285 ton, kemudian titik D titik E 2,67 ton, EB ya minus 6,715 ton. Nah, untuk yang berikutnya momen gayanya ya, untuk gayanya momennya ya, seperti yang kita hitung tadi di titik A dan B itu 0, kemudian titik C ya, kita lihat ini 2,856 ton dikalikan 1, maka itu nilainya sama, dan titik D ya kita kalikan ya, maka di sini nilainya 13,497 ton ya, dan titik E juga 6,71 ton ya, di titik B itu momennya 0. Jadi kita lihat dari pergerakannya ya, pergerakannya, dan di sini kita bisa lihat ya perhitungannya menjadi mudah ya. Jadi inilah perhitungan gaya momen ya. Sekian, terima kasih.